Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Saya ingin membedah isu yang berkaitan dengan Gubernur Sumatera Barat, Jokowi, dan Presiden Republik Indonesia dan penanganan COVID. Di berita CNN Indonesia Jumat tanggal 6 kemarin jam 19.45 saya akan membacakannya. Judul besarnya adalah Gubernur Sumatera Barat soal bantuan pusat. Titik 2, Jokowi suka buat kejutan. Apa yang dimaksud oleh Pak Gubernur? Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah mengapresiasi bantuan Presiden Jokowi untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. Sehari sebelumnya, artinya Kamis, karena ini diberitakan Jumat, Mahyaldi ditelepon Jokowi membahas penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Dalam percakapan itu, Jokowi berjanji akan mengirim bantuan obat-obatan hingga oksigen medis. Saya kaget. Pak Jokowi menelpon. Itu berasa mimpi oleh saya. Memang Jokowi suka membuat kejutan-kejutan, kata Pak Mahyaldi di Bandara Internasional Minangkabau Jumat itu. Dan apa yang ditemukannya? Ternyata Pak Mahyaldi mengecek benar kedatangan kiriman bantuan obat-obatan yang dimaksud. Terdapat 3 kotak paket bantuan yang bertulis RI1, paket dengan tulisan paket 1, paket 2, paket 3 langsung dicek oleh Mahyaldi di halaman ruangan VIP bandara. Terlihat sejumlah kotak berwarna biru, kuning, dan hijau dengan tulisan paket isolasi mandiri. 2 paket dari 3 paket itu tercantum beberapa logo seperti BUMN, Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sedangkan paket berwarna biru hanya mencantumkan logo Kimia Farma, Mobile, dan logo IHI Telemed. Dengan adanya bantuan ini diharapkan COVID segera mereda, ujar Pak Gubernur. Pak Mahyaldi menyebut bantuan konsentrator oksigen baru akan tiba pada Sabtu, insya Allah hari ini. Sementara tambahan stok vaksin akan menyusul di pekan depan. Oksigen konsentrator besok akan datang dan vaksin pekan depan, kata Buya Mahyaldi. Sahabat pembelajar, saya sengaja membaca detail, walaupun tidak sepenuhnya saya baca. Anda bisa menyimak sendiri di CNN Indonesia, di berita online-nya. Saya hari Sabtu ini seharian full. Sebentar nanti itu akan memimpin pembekalan KKN dan pelepasan KKN di rumah saja, KKN online, Universitas Eka Sakti. Kemudian siangnya kita ada acara bedah diskusi publik kajian ilmiah, dan kemudian malamnya kita akan mengadakan secara virtual juga reuni Fakultas Pertanian, alumni Fakultas Pertanian. Sahabat pembelajar, saya di rumah dan ini adalah komplek Geraha Kasai Asri di Kecamatan Batang Anai. Pada awal Juni, minggu kedua awalnya itu tanggal 8, 9, 10 kami sudah mulai terasa demam, lalu kemudian tanggal 11 hari Jumat Juni itu saya tes rapid, lalu kemudian dinyatakan reaktif 2 dari 3 orang yang tes. Supir saya non reaktif, saya dengan anak saya itu reaktif. Lalu kemudian kami bertiga, saya dengan istri tambah dan anak, kemudian ke RS Unan dan kami dinyatakan positif dengan tes PCR. Apa yang saya ingin ceritakan? Kami semua melakukan isolasi mandiri dan alhamdulillah saya juga sudah sampaikan ke Pak Gubernur pada saat bincang di Istana Gubernuran bahwa kami mendapat perhatian penuh dari tetangga-tetangga di sini. Ada kesadaran baru yang berbeda dengan pada tahun-tahun yang awal ketika COVID ini ada. Tidak ada rasa khawatir karena kaminya paham juga dan warga di sini paham. Malah 1-2 warga mengirimi kami makanan untuk sarapan pagi, 1 kotak minuman, ada 2 kotak yang membawa susu yang sering banyak diminum di Jawa sampai kehabisan itu. Kemudian juga ada vitamin yang kemasan langsung minum gitu dikirimnya. Lalu kami juga ditelepon oleh bidan desa. Kami juga dikontak oleh Dinas Kesehatan Padang Pariaman di mana lokasi Geraha Kasai ini berada, dan kemudian
kami mendapat perawatan atau cek dari Rumah Sakit Unan yang luar biasa. Kemudian ketika sudah di masanya, kami ditelepon diingatkan untuk mengadakan tes kedua. Saya masih positif, anak saya positif, istri saya sudah negatif. Lalu kemudian istri saya 5 hari kemudian dites lagi untuk konversi yang kedua, itu juga dihubungi dan kemudian 2 kali konversi. Saya baru menyusul 3 hari kemudian setelah istri saya konversi 2 kali. Penanganan COVID yang sudah baik, kesadaran masyarakat yang sudah mulai meningkat bahwa COVID itu bukan sesuatu yang mesti ditakuti. Lalu apa persoalannya kemudian COVID ini? Tentu saja makin terus membesar di berbagai tempat. Penanganan yang cukup dari pemerintahan, ketersediaan infrastruktur kesehatan itu masih menjadi tantangan kita. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah kebersamaan. Kita warga masyarakat paham bahwa COVID itu memang ada dan kemudian harus kita antisipasi. Kesadaran untuk melakukan isolasi. Saya sengaja tidak menggunakan masker di hari ini karena kami hanya berdua saja dengan kru, kebetulan juga anak-anak saya, dan kami hanya di depan rumah saja. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa di sekitar kita tidak ada orang. Silakan di sana Reja itu kosong, di belakang juga kosong, tidak ada orang semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa sepanjang kita menyikapi COVID ini dengan tentu saja kepahaman soal COVID, saya ketika berkomunikasi, ketika keluar dari komplek, keluar dari rumah selalu bermasker. Itu yang pertama soal kesadaran. Yang kedua adalah kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah dari unsur terendah, ada kongsi Pak Gubernur katakan, yang ada di kaum-kaum atau di RT RW, lalu kemudian ada nagari tagih di setiap nagari atau desa, kemudian puskesmas, lalu kemudian bidan desa dulu, lalu puskesmas, lalu dinas kesehatan, lalu kemudian rumah sakit pemerintahan dan swasta yang besar. Dan 3 jenis kotak itu tentu saja untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri seperti saya. Saya pikir itu mudah-mudahan COVID segera berlalu dengan kerjasama dari semua pihak dan kita bisa melaluinya dengan baik-baik saja hingga kemudian kita kembali pulih sebagai sebuah bangsa. Salam sehat dari Geraha Kasai Asri di Perumahan Sederhana Batang Anai, Padang Pariaman, saya menyampaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.